Hai, gue Akbar. Welcome to my podcast. Di episode kali ini, gue akan membahas mengenai bersahabat dengan diri sendiri. Apa itu maksudnya? Bukankah kita selama ini sudah bersahabat dengan diri sendiri? Menurut gue belum tentu ya. Karena kadang-kadang ketika seseorang belum bisa bersahabat dengan dirinya sendiri, dia pasti merasakan kesepian. Misalnya contoh tindakannya. Bro, di mana bro? Gue lagi bosen banget nih. Temenin gue dong. Ini. Itu salah satu contohnya. Ketika seseorang tidak bersahabat dengan diri dia sendiri, dia akan menggantungkan persahabatan itu ke yang di luar diri dia. Makanya persahabatannya menjadi sangat posesif. Karena dia merasa bahwa yang dia anggap sahabat itu hanya boleh melayani diri dia. Karena diri dia hampa, kosong, dan menyedihkan. Gitu. Sorry nih kalau kasar ya, tapi itulah realitanya. Mau terima mau enggak, itu keputusan kalian. Dan ini juga opini gue ya. Jadi dari ya, penjelasan itu, kita mendapatkan sebuah pemahaman bahwa tidak semua orang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Gue di sini nggak mau membahas ciri-ciri orang yang sudah bersahabat dengan diri sendiri ya. Menurut gue nggak penting lah. Karena yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa bersahabat dengan diri sendiri. Ngapain kita mencari ciri-cirinya gitu di orang lain gitu kan? Sibuk amat ngurusin orang lain gitu ya. Tapi mungkin kalau ciri-cirinya ke kita, mungkin ya gue bakal bahas lah setelah gue menjabarkan hal ini. Jadi bagaimana caranya bersahabat dengan diri sendiri? Tentunya ada prosesnya. Balik lagi ke 2 episode belakang gitu ya. Kita sudah mengetahui bahwa kita harus berdamai dengan diri sendiri dulu. Lalu kita mengenali diri sendiri. Baru masuk ke proses kita bersahabat dengan diri sendiri. Karena bagaimana mungkin kita akan bersahabat dengan diri sendiri tanpa kita mengenali diri kita ini seperti apa gitu. Nah, jadi bersahabat dengan diri sendiri merupakan sebuah ekspresi ketika kita benar-benar mengenali diri kita seutuhnya. Kita benar-benar mengetahui apa yang kita inginkan, apa yang benar-benar kita impikan dalam hidup. Tidak dikontrol oleh orang lain lagi dan memaksakan impian mereka ke kita gitu. Kita sendiri yang memilih impian kita. Ketika ada orang menawarkan impian, kita yang memilih, bukan dicekokin. Di situ bedanya. Bersahabat dengan diri sendiri, caranya adalah kita benar-benar ya seperti bersahabat gitu loh. Kita ngomong dengan diri sendiri dan kita nyaman. Gak mesti ngomong dengan mulut ya, dengan suara gak mesti. Kita ngomong dalam batin gitu. Misalnya kita lagi ngopi gitu. Ngopi cappuccino atau latte lah ya misalnya. Udah latte nih, kita pesan latte. Kita duduk sendirian gitu kan sambil ngopi. Wah bro, enak juga ya kopinya ya. Oh iya bro, ini gimana nih cara buatnya nih? Wah nggak tahu bro, malas gue mikirnya. Yaudahlah, kita membayangkan apa yang kita ingin bayangkan. Membayangkan mimpi-mimpi kita kemarin, gimana itu ceritanya itu? Oh ya, kita kemarin kan membayangkan kita menjadi seorang yang saudagar sukses lah ya bro ya. Jadi bla bla bla. Itu kita ngomong dengan diri kita sendiri dan kita menikmati itu gitu loh. Dan berbicara dengan diri sendiri itu nggak gila sama sekali. Semua orang, semua manusia di seluruh dunia ini berbicara sama dirinya sendiri terus menerus melalui pikirannya. Itu fakta. Jadi kalau ada seseorang yang ngomong sama diri dia sendiri dan kita anggap gila, sebenarnya dia adalah orang yang sudah bisa bersahabat dengan diri dia sendiri gitu. Ya, dia sudah
Dia sudah memang benar-benar menikmati hidup dia. Dan ketika ada seseorang yang menghampiri dia, biasanya dia fine dan dia sangat humble orangnya dan dia sangat bisa bersahabat dengan orang lain. Karena dia sudah bersahabat dengan dirinya sendiri. Ketika dia sudah bisa bersahabat dengan diri dia sendiri, ya persahabatan dia di orang lain bukan menjadi sebuah azas pemanfaatan atau eksploitasi lagi ya. Dia itu akan menjadi sebuah ketulusan tanpa keterikatan. Ya sebenarnya itu ekspresi dari cinta tak bersyarat itu sebetulnya. Jadi memang ketika kita benar-benar bisa mengobrol dengan diri kita sendiri, kita akan melihat bahwa diri kita ini bukan diri kita aja gitu. Ada mindset, ada kata hati, ada diri kita yang lain memang benar-benar kayak diri kita gitu ya. Terus ada lagi pikiran, ada sukma, ada jiwa, ada alam bawah sadar, ada macam-macam gitu kalau kita bedah gitu ya. Nah, jadi kita memang harus benar-benar bisa bersahabat dengan diri kita sendiri melalui ya proses sebelumnya ya. Berdamai, mengenali dan bersahabat. Baru nanti kita memasuki sebuah step yaitu mencintai diri sendiri. Itu sebenarnya hampir sama kayak bersahabat dengan diri sendiri. Diam ini dikit loh. Hanya satu titik lah yang berbeda. Nanti di episode selanjutnya gue bahas lah ya. Apa titik itu yang berbeda. Apa bedanya antara bersahabat dengan diri sendiri dan mencintai diri sendiri, nanti gue bahas di sana lah. Supaya jelas gitu ya. Gue ingin fokusnya di sini membahas benar-benar bersahabat dengan diri sendiri. Jadi ketika kita mampu bersahabat dengan diri sendiri dengan cara benar-benar menganggap diri kita ini adalah sahabat, benar-benar ngobrol gitu ya. Cuman itu doang kok caranya. Kita akan melihat sebuah potensi diri kita yang amat sangat luar biasa, di mana kita tidak akan lagi menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain, kepada dunia ini. Tidak ada faktor luar yang bisa mengganggu kebahagiaan kita tentunya. Kita akan bener-bener menikmati hidup. Gila banget sih. Gue sering kali ya. Jadi ya, gue sering kali mengalami hal ini gitu ya. Gue ceritain dari yang gue alamin lah ya. Gue itu di tempat gue tinggal ya, gue dikenal sebagai seseorang yang mungkin aneh atau weird gitu ya. Karena gue sering nongkrong kemana-mana gitu ya, ke kafe gitu, ke ya tempat ngopi lah ya, dan nggak di satu tempat gitu ya. Dan rata-rata pemilik coffee shop itu gue kenal semua gitu, karena gue kan hobi ngobrol gitu ya, jadi kenal sama mereka itu. Dan gue selalu sendirian. Gue kadang bawa buku gitu ya, nulis puisi lah, nulis apalah gitu, nulis bahan podcast lah, nulis apa yang bisa ditulis lah gitu ya. Karena gue menikmati diri gue sendiri gitu. Gue kadang-kadang gue nulis semacam kesimpulan gue dari buku yang gue baca. Misalnya gue membaca sebuah buku yang katakanlah buku psikologi gitu ya, gue berusaha menyimpulkan itu gitu dalam tulisan itu. Atau gue membaca sebuah buku yang ke arah fisika kuantum misalnya, gue akan menyimpulkan itu dan berusaha mengkorelasikannya, menghubungkannya dengan kehidupan nyata gitu, bahwa sebenarnya ada korelasinya gitu. Gue menikmati kebersamaan gue dengan diri gue sendiri gitu. Makanya gue lebih nyaman sendirian gitu ya, karena ketika gue rame-rame kadang-kadang ada semacam posesivitas yang sering membuat gue nggak nyaman di situ ya. Karena sometimes kadang-kadang seseorang itu menuntut gue secara terselubung gitu ya. Mereka posesif secara terselubung. Gue nggak nyaman dengan hal-hal seperti itu. Gue bisa membagikan apa yang gue punya, tapi ketika seseorang itu memaksa gue membagikannya, gue nggak nyaman. Siapa sih yang nyaman dipaksa gitu ya, walaupun untuk hal kebaikan gitu. Jadi kalau gue ya, gue mungkin dikenal orang yang gitulah,
sering ketawa-ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri gitu ya, sambil tangan ya sambil berpangku tangan gitu ya, pipi gue berpangku tangan gitu, gue sambil ngerokok gitu ya, menikmati apa yang gue imajinasikan, apa yang gue obrolkan dengan diri gue sendiri sambil ngopi gitu, dan gue nyaman bisa berjam-jam gitu loh. Dan orang lain mungkin ngelihatnya, ini orang apa ya, gila atau apa gitu ya. Tapi by the way, dengan gue melakukan itu, hidup gue menjadi lebih bahagia. Dan ya ketika seseorang ngomong gue gila, apakah itu akan mempengaruhi ke kehidupan gue secara signifikan? Kan enggak. Itu kan hanya mulut-mulut yang sibuk gitu ya, yang nggak tahu, nggak bisa mencari topik pembicaraan, akhirnya mencari topik keluar gitu ya, yang bisa dikatain ya dikatain. Ya itu aja, hanya sekedar basa-basi bullshit doang kok. Dan gue udah nggak terpengaruh lah sama hal-hal yang gitu-gitu. Ngapain baper sama hal yang gitu-gitu, sama sesuatu yang nggak realistis gitu ya. Jadi kira-kira begitulah, bersahabat dengan diri sendiri adalah ketika kita memang benar-benar nyaman dengan diri kita sendiri, dan kita tidak lagi mencari pengisi kekosongan batin dari luar sana, entah dari gadget kita, entah dari seseorang, entah dari pacar, entah dari sebuah kegiatan tertentu. Enggak. Bahkan ketika kita tidak melakukan apapun, kita hanya duduk diam, kita akan menikmati itu. Ketika kita memang benar-benar sudah bersahabat dengan diri sendiri. Oke deh, itu aja yang gue sampaikan gitu, berkaitan dengan bersahabat dengan diri sendiri. Dan by the way, ya episode beberapa episode yang gue ini ya, yang gue record ya, yang gue posting, itu sama sekali nggak pakai skrip gitu ya, walaupun ada beberapa yang pakai skrip gitu. Itu karena memang gue mengalami itu, dan gue ngerasa kayaknya nggak perlu dikonsep seperti itu gitu ya. Gue yakinnya bisa mengalir secara natural aja gitu, karena memang benar-benar gue alami gitu ya. Dan balik lagi, gue menjelaskan itu hanya sebagai gitu ya, sebagai apa ya, ya sebagai ini aja, apa ya namanya, ya itulah pokoknya, intinya gue hanya menceritakan apa yang gue pahami dan apa yang gue alami gitu ya. Gue nggak mau menceritakan sesuatu yang tidak gue pahamin, karena itu menyalahi aturan yang gue tetapkan sendiri gitu ya. Karena ketika gue menceritakan sesuatu yang gak gue alamin, gue ngerasa membohongi diri sendiri, dan gue ngerasa membohongi orang lain juga tentunya. Seolah-olah gue tahu hal itu, tapi sebenarnya enggak. Gitu aja deh. Balik lagi, mau terima atau enggak statement gue di podcast ini, itu keputusan teman-teman ya. Nanti kita akan membahas mengenai self love atau mencintai diri sendiri. See you ya di episode itu. Gue tunggu loh.